Seri ke-3 Pendekar Empat Alis. Duel Dua Jago Pedang. Karya Hulung. Epilog. Tanggal 16 bulan 9. Malam hari. Bulan purnama mulai naik. Malam ini bulan tentu akan berbentuk lebih bundar daripada tanggal 15. Sukong Tising entah sudah berapa kali berjalan mondar-mandir di sepanjang pagar istana. Ia ingin menghitung berapa jumlah tiang pagar istana, tapi tidak berhasil juga, karena benaknya pun sibuk memikirkan Liok Xiaohong yang belum keluar juga dari istana. Mengapa Kaisar menahannya? Menemani seekor harimau masih lebih aman daripada menemani Kaisar. Bila berada di hadapan Kaisar, orang tidak boleh sembarangan bicara, kalau tidak kepala pun bisa pindah dari sarangnya. Tetapi bukan cuma Sukong Tising yang merasa khawatir. Asalkan dia sahabat Liok Xiaohong, tentu akan merasa cemas. Dan sahabat Liok Xiaohong berjumlah banyak. Gui Chuhun sendiri pun amat gelisah. Sudah beberapa kali dia keluar masuk istana, tapi keadaan di dalam Lam Xiuhong tampaknya tenang-tenang saja. Tanpa titah Kaisar, tentu saja Gui Chuhun tidak berani masuk ke dalam ruangan itu. Setiap kali dia keluar dari istana, semua orang tentu mengharapkan munculnya berita darinya. Saat ke-6 kalinya dia keluar dari dalam istana, beberapa orang sudah merasa begitu gelisahnya hingga hampir gila. Tapi sikap Gui Chuhun malah berbeda dari sebelumnya, matanya tampak bersinar-sinar. Melihat sorot matanya, Sukong Tising segera menyambutnya dan bertanya, "Ada kabar?" Gui Chuhun mengangguk. Sukong Tising berkata, "Bocah busuk itu sudah keluar." Gui Chuhun menggelengkan kepalanya. Sukong Tising bertanya lagi, "Kau melihatnya?" Gui Chuhun kembali menggelengkan kepalanya. Sukong Tising hampir berteriak karena kesalnya, lalu terhitung berita apa ini? Gui Chuhun berujar, "Walaupun aku tidak melihatnya, namun aku mendengar suaranya." Sukong Tising bertanya, "Suara apa?" Gui Chuhun menjawab, "Tentu saja suara tawanya." Ia pun tersenyum dan menambahkan, "Di samping suara tawa, kau kira suara apa lagi yang bisa dia keluarkan?" Sukong Tising membelalakan matanya dan berkata, "Bukankah suara tawanya amat keras?" Gui Chuhun berkata, "Kau adalah sahabatnya, tentunya kau yang lebih jelas." Mata Sukong Tising semakin melotot, dia berkata, "Di depan Kaisar pun dia berani tertawa seperti itu?" Gui Chuhun berujar, "Coba kau pikir, urusan apa di dunia ini yang tidak berani dia lakukan?" Sukong Tising menghela nafas dan berkata, "Tak ada." Gui Chuhun pun berkata, "Aku juga merasa tidak ada." Sukong Tising berkata lagi, "Tapi urusan apa di Lam Xiuhong sana yang bisa membuatnya begitu gembira?" Gui Chuhun merendahkan suaranya dan berkata, "Ku dengar mereka sedang minum arak." Sukong Tising bertanya, "Siapa mereka itu?" Gui Chuhun menekan suaranya rendah-rendah dan menyahut, "Mereka adalah Kaisar dan Liok Xiaohong." Sukong Tising makin heran dan bertanya, "Dari mana kau tahu?" Gui Chuhun berkata, "Ketika aku berada di dalam, kebetulan lewat seorang taikam cilik yang hendak mengantarkan arak." Sukong Tising segera bertanya lagi, "Lalu kau meminta dia untuk memata-matai keadaan di sana?" Gui Chuhun menghela nafas dan berkata, "Setelah aku berjanji untuk membelikan sebuah gedung di luar kota untuknya, barulah dia mau memenuhi permintaanku." Sukong Tising kembali bertanya, "Apa yang dia dengar?" Gui Chuhun menjawab, "Dia mendengar sebuah kalimat." Sukong Tising tertegun, sebuah kalimat dibayar dengan sebuah gedung. Kalimat itu benar-benar terlalu mahal. Gui Chuhun berujar, "Sama sekali tidak mahal." Sukong Tising semakin heran dan bertanya, "Tidak mahal?" Gui Chuhun berkata, "Mungkin kalimat itu sama nilainya dengan selaksa gedung mewah." Dia benar-benar bisa menahan dirinya. Sampai sekarang, dia tetap belum memberitahukan kalimat itu. Sukong Tising sudah mengucurkan keringat di sekujur tubuhnya karena merasa gelisah, tak tahan lagi dia pun bertanya, "Sebenarnya siapa yang mengucapkan kalimat itu? Apa yang dikatakannya?" Gui Chuhun akhirnya menjawab, "Kalimat itu merupakan janji Kaisar pada Liok Xiaohong tentang suatu urusan." Sukong Tising bertanya, "Urusan apa?" Gui Chuhun menyahut, "Apapun permintaan Liok Xiaohong, beliau akan mengabulkannya." Gui Chuhun berkata pula, "Di dunia ini, urusan apa lagi yang tidak bisa diwujudkan jika Kaisar sudah mengabulkan?" Sukong Tising merasa lega, benar-benar lega.
Walaupun yang bicara sejak tadi hanya dia sendiri, tentu saja yang lain pun ikut mendengarkan. Maka semua orang pun sekarang merasa lega. Di dunia ini, ucapan kaisar mungkin sama mukjizatnya dengan seorang tukang sihir yang bisa mengubah besi menjadi emas, atau orang miskin menjadi kaya dan terhormat. Setelah terdiam sekian lama, akhirnya Sukong Tising menghela nafas dan berkata, "Apa permintaannya?" Gui Chuhun berkata, "Tidak tahu, Haikam cilik itu hanya mendengar kalimat tadi." Sukong Tising berujar, "Walaupun dia tidak mendengarnya, aku bisa menduga apa yang diminta bocah itu." Gui Chuhun berkata, "Oh." Sukong Tising berkata, "Di dalam istana kerajaan tentu terdapat segala jenis arak yang enak." Gui Chuhun bertanya, "Kau menduga bahwa yang dia inginkan adalah arak?" Sukong Tising berujar, "Ternyata ada juga orang yang tidak menghendaki nyawanya sendiri." Gui Chuhun berkata, "Kalaupun ada biasanya amat jarang." Sukong Tising berkata, "Arak adalah kehidupan bocah itu, apalagi yang dia inginkan selain arak?" Tiba-tiba Lau Sitwesio berkata, "Yang dia inginkan pasti akar nyawa." Sukong Tising bertanya, "Akar nyawa?" Lau Sitwesio berujar, "Walaupun arak adalah kehidupannya, tapi yang benar-benar merupakan akar nyawanya adalah perempuan." Bokto Jin bertanya, "Kau benar-benar menduga bahwa yang dia minta dari kaisar adalah seorang perempuan cantik?" Lau Sitwesio berkata, "Mungkin bukan seorang perempuan, tapi 365 orang perempuan cantik agar dia bisa berganti pasangan setiap harinya." Bokto Jin berkata sambil tersenyum, "Itu adalah pendapat Huesio sendiri. Huesio memang sudah hampir sinting karena selalu memikirkan perempuan. Kita tidak bisa menilai Liok Xiaohong hanya berdasarkan pendapat seorang Huesio semacam kau." Lau Sitwesio pun berkata, "Bagaimana pendapat Tosu tua?" Bokto Jin berkata, "Walaupun bocah itu suka minum arak dan main perempuan, tapi dia bukan orang bodoh apalagi pikun. Dia tahu, dengan harta, tidak akan kekurangan arak dan perempuan. Apalagi dia sendiri sering kesulitan uang." Lau Sitwesio menghela nafas dan berkata, "Tak heran kalau orang berkata, makin tua orangnya maka semakin tamak pula dia terhadap harta. Orang tua memang selalu gila harta." Tiba-tiba Poki pun mengajukan pendapatnya, "Seandainya aku menjadi dia, maka yang kuminta dari kaisar adalah agar aku diangkat menjadi seorang panglima yang memimpin penyerangan ke barat. Pengaruhku akan menyebar ke segala penjuru, namaku akan dikenang selamanya." Gui Chuhun segera menyetujui pendapat itu. Nama, harta, wanita cantik, kekuasaan dan pengaruh, itu semua adalah hal yang selalu diimpikan setiap orang. Kecuali itu, apalagi yang mungkin diminta oleh Liok Xiaohong? Sukong Tising pun berkata, "Sudah lama ku tahu, bocah ini memang berhati hitam, benar-benar hitam." Lau Sitwesio berkata pula, "Tak peduli apapun, yang dia inginkan pasti salah satu dari yang telah kita sebutkan tadi." Tiba-tiba terdengar seseorang berkata, "Bukan." Seseorang melangkah keluar dari dalam istana. Dadanya membusung, wajah tampak berkilauan penuh semangat, Liok Xiaohong akhirnya muncul juga. Semua orang segera menyambut dan berebut bertanya, "Apakah semua tebakan kami salah?" Liok Xiaohong mengangguk. Lau Sitwesio pun berkata, "Sebenarnya apa yang kau minta?" Liok Xiaohong berujar, "Tidak bisa kukatakan, tidak bisa." Ia lalu memisahkan diri, berjalan di depan rombongan itu. Bagaimanapun orang bertanya, dia tidak mau membuka mulutnya. Tampaknya dia sudah bertekad untuk membuat orang-orang ini mati kesal. Tapi orang-orang ini tentu saja bukan orang yang mudah menyerah. Mereka segera membuntuti di belakangnya. Lau Sitwesio menarik Sukong Tising ke pinggir dan berkata, "Kau adalah batu sandungan bocah busuk itu. Di dunia ini, orang yang bisa membuatnya buka mulut tentu saja cuma dirimu." Sukong Tising memutar-mutar biji matanya, lalu berkata, "Baiklah, aku akan mencobanya." Lalu ia berjalan dengan cepat untuk menyusul Liok Xiaohong dan berkata, "Kau benar-benar tidak mau mengatakannya?" Liok Xiaohong menyahut, "Ya." Sukong Tising pun berujar, "Bagus." Liok Xiaohong bertanya, "Apanya yang bagus?" Sukong Tising berkata pula, "Jika kau tidak mau mengatakannya, maka aku akan." Lalu dia mendekatkan mulutnya ke telinga Liok Xiaohong dan membisikkan sesuatu. Liok Xiaohong tiba-tiba menghentikan langkahnya, tertegun sekian lama di tempatnya, menghela nafas panjang, lalu balas berbisik di telinga Sukong Tising.
Sukong Tising tampak terperanjat, raut mukanya seperti orang yang baru saja menelan 2 butir telur ayam, 2 butir telur bebek, dan 4 buah bakpao gede. Liok Xiaohong pun meneruskan langkahnya ke depan. Sukong Tising pun mulai melangkah lagi. Tapi baru selangkah, tiba-tiba dia pun mulai tersenyum, lalu tertawa terbahak-bahak hingga air matanya bercucuran. Lau Sitwisio menarik bajunya dan berkata, "Apa yang dia katakan padamu?" Sambil tersenyum dan sambil menggelengkan kepalanya, Sukong Tising berkata, "Tidak boleh kukatakan, tidak boleh." Lau Sitwisio pun berkata, "Jangan lupa siapa yang mengajarimu tadi. Apalagi, jika tidak kau katakan, maka aku akan." Ia pun mendekatkan mulutnya ke telinga Sukong Tising dan membisikkan beberapa patah kata. Sukong Tising segera menghentikan langkahnya. Setelah tertegun sekian lama, dia pun balas berbisik di telinga Lau Sitwisio. Lau Sitwisio pun tampak tertegun, lalu dia pun tersenyum dan tertawa terbahak-bahak seperti seorang Huisio yang baru saja mengawini 3 orang Nikou dewasa, 2 orang Nikou cilik, dan 4 orang Nikou yang tidak besar dan juga tidak kecil. Lalu Bokto Jin pun memaksanya bicara, Gui Chuhun meminta Bokto Jin untuk bicara. Tinggo, Tuhong, Incu, Poki, akhirnya semua pun tahu. Lalu setiap orang mulai tersenyum dan tertawa terbahak-bahak. Malam tanggal 16 bulan 9. Sinar bulan tampak jernih seperti air. Di bawah sinar bulan, Liok Xiaohong melangkahkan kakinya di atas jembatan, dengan semangat yang tinggi dan tenaga penuh, seluruh tubuhnya tampak penuh dengan energi. Dia tidak tersenyum, tapi orang-orang di belakangnya semua tersenyum, tertawa, tersenyum sambil tertawa, tertawa terbahak-bahak seperti segerombolan bocah kecil. Mereka tertawa sambil melangkah di atas jembatan, lalu masuk ke jalan raya yang diterangi oleh sinar bulan. Orang-orang di jalan, di jendela, di warung, semuanya menatap mereka dengan heran. Tak seorang pun yang tahu bahwa orang-orang ini adalah jago-jago paling tangguh di dunia persilatan dewasa ini, juga tidak ada yang tahu mengapa mereka tertawa begitu gembiranya. Tidak seorang pun yang tahu. Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.